Jadi nanti sebetulnya ada PR satu lagi, belajar teknologi IT yang lebih baru. Itu ntar aja dah. Sekarang mah yang ini dulu ya. Saya beres dulu ya. Yang ini adalah IP yang versi 4. Yang lebih baru IP versi 6. Oke. Bisa belajar. Nah nanti jadi target kita cuma ini aja hari ini. Hari ini target kita seperti ini aja. Pasang mikrotik, pasang radio ini, nyambung ke mikrotik ini, nanti dari HP. Jadi harus bisa. Mana sih? Ini ya. Ini masuk sini. Ini masuk sini. Ya. Oke. Cuma nanti kalau kita akses ke server ini saya cabut nanti ya. Ini dicabut nantinya ya. Cabut ya. Jadi nanti HP sama laptop misalnya masuk ke server sini buat belajar, buat ambil buku segala macam. Pertanyaannya, waktu masuk ke server sini pakai nama nggak? Ada nama servernya nggak? Ada nama servernya? Ada namanya nggak servernya? Jadi servernya sekarang nggak punya nama. Jadi cuma pakai nomor. Nomornya 192.168.82. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak kita kasih nama? Bisa. Teknik kasih nama namanya apa? Nama di internet namanya biasanya apa nyebutnya? Hah? Name, domain name, segala macam. Yang pegang domain name di Republik Indonesia siapa? Yang pegang domain name di Republik ini siapa? Pak Wono. Kayaknya kita masalah besar. Masalah ini. Coba siapa? Hah? Enggak, yang pegang domain yang di Republik ini siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Coba sana. Yang pegang domainnya di Republik Indonesia siapa? Coba sekolah ini punya domainnya enggak? Namanya apa? SMKN1 solsel.com .ech.id. Yang .com ada juga Pak, itu yang .com itu satu ujian kami Pak. Jadi kalau dasar lo. Jadi satu. Gaya dia punya dua nama ya. Ada .com, ada .ech.id. Hebat. Sekolah ini punya dua nama, keren. Yang pegang .id siapa? Ya, saya kenalkan dulu yang pegang .id. Orangnya kemudian ada di sini dua-duanya. Ya, silakan berdiri yang punya .id. Ini juragan .id. Ya. Ini kelihatan kebaca nggak? Ada juga. Silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fajar dan ini ada rekan saya Pak Lupa. Kami dari pengelola nama domain internet Indonesia. Mau kayak ini lebih keras ya? Giliran saya dikasih ini Pak. Ya teman-teman, perkenalan saya Fajar dan rekan saya Mbak Lufa. Kami dari pengelola nama domain internet Indonesia atau biasa disingkat PANDI. Kayak nama orang ya. Pengelola Pengelola nama domain internet Indonesia. Pengelola nama domain internet Indonesia. Disingkat apa? PANDI. Websitenya apa? Websitenya adalah pandi.id. Jadi kalau teman-teman biasa browsing internet gitu, website apapun itu, kalau teman-teman menemukan ujungnya berakhiran .id, nah itu kami yang mengelola se-Indonesia dan bahkan satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di dunia seperti itu. Jadi kalau ya, jadi kalau teman-teman sering lihat, mungkin beberapa banyak yang belum aware juga. Kalau misalkan sekolah kan kita biasa kenal sch.id.
.id. Terus kalau corporate itu ada .co.id atau bahkan ada yang .id aja kayak misalnya dana.id, ovo.id. Nah, itu semuanya kita yang mengelola gitu. Jadi mungkin karena teman-teman belum kenal dengan Pak Andi, bisa kita take down ya SCHID-nya. Nanti besok ya. Besok pagi akan menerangkan ke kita apa itu pandi.id apa. Ya gitu, mungkin Bu Ulfa akan menerangkan besok ya Bu. Ya. lebih jelasnya besok kita diskusi. Di sini ya berarti. Korbannya sudah siap. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ono perkenalannya. Ini udah beres ya? Udah beres ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman? Oke. Cuma saya punya masalah. Saya lupa ngerekam. Saya lupa ngerekam layar ini. Oke. Saya rekam dulu sekarang. Kelupaan, saya baru ingat gue. Kazam. Jadi pakai Kazam. Oke, saya akan gedein dulu mikrofonnya supaya maksimum. Ini speakernya saya masuk maksimumin, ini maksimum. Coba kita lihat di sini audionya gimana. Bentar. Sound. Oke, cek 1 2 3. Oke, bagus. Sekarang saya rekam. Gak apa-apa sih, agak telat rekamnya doang. Nanti tolong kalau udah selesai, misalnya ada satu, kita udah selesai sampai jam 12 misalnya ya, tolong saya diingetin buat nge-save ya. Soalnya saya suka lupa. Kalau nggak nge-save hilang soalnya, kacau ini ceritanya. Terus ya. Jadi saya ulang dikit aja. Ini akan kita pakai praktek hari ini. Konfigurasinya seperti ini. Jadi kita akan coba. Ini mouse-nya kenapa nggak ada? Oh ini dia. Ini dia mikrotiknya. Akan kita coba aktifkan. Mikrotik ini akan disambungkan ke 500 Mbps. Waduh. Kenceng. Bisa Pak. Hah? Ini biasanya tadi kalau 500 kan jadi 200 pagi 200. Biasanya kalau butuh baru gabungin satu. Oh, totalnya 500 dibagi 2, tapi bisa digabung gitu kan? Iya, biasanya kalau penting baru digabung Pak. Oh, kalau penting bisa digabung. Karena masalahnya kadang-kadang Ya. polanya terlalu lebar. Pokoknya Anda itu sebetulnya hidupnya sudah enak banget. Tidak banyak sekolah yang punya internet 500 Mbps. Coba saya nanya dulu, Pak Alam, di Sumbar ini berapa sekolah yang punya 500 Mbps? Sama SMK 2 Spadi Pak. SMK 2? Pak Spadi, Padang. Padang. Nah, itu kalau nggak salah Itu 500 juga. 700 Pak. Oh, 700. Ada lagi yang lain? Ya, itu Pak. Cuman 2 aja. Di seluruh Padang, Sumatera Barat yang punya cuman 2 sekolah loh. Kalau Anda nggak pinter, keterlaluan. Jadi ini udah fasilitasnya bagus banget. Jadi Anda harus jadi anak pinter. Beres ya? Oke. Jadi nanti kita prakteknya kita akan sambung ke Mikrotik. Oke. Terus server akan saya nyalakan masuk ke Mikrotik, kita konfigurasi Mikrotiknya supaya HP sama laptop bisa nyambung. Setelah ini selesai, kita akan coba bikin sambungan jarak jauh ini, tapi di sini aja sambungannya ya. Kita belum keluar, kita bikin jarak jauh, terus yang ini kita masukin supaya ada hotspot di sini, kita bisa masuk lagi. HP-nya bisa masuk dari hotspot yang kedua. Ada sih ya? Nanti kalau kita pengen bikin sambungan-sambungan lagi, caranya cuma gini aja. Kita pasang lagi di sini radio, terus sambungin ke sini, kemudian radionya bisa nyambung lagi. Saya pasang lagi. Ini radio misalnya ada di sebelah sini, nanti radio ini bisa nyambung ke sini, nanti dipasangin lagi Mikrotik nyebar lagi. Jadi tekniknya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Beres ya. Jadi tekniknya cuma itu aja. Cuman kalau kita hari ini cuma sampai sini aja. Oke, selesai. Ini selesai. Mudah-mudahan bisa selesai siang ini. Sekarang jam berapa? Oke. Sekarang jam 10. Kita mau break jam berapa? Pak Alamnya hilang. Jam 12. Jam 12 ya. Sholat jam berapa?
Jam 12.30. Jadi jam 12 kita break. Kita masuk lagi jam 1 ya. Jadi break, sholat, makan siang, masuk lagi jam 1. Kalau bisa jam 12 ini udah mulai bisa nyambung. Nanti jam 1 ke atas kita akan coba bikin, ini servernya udah jadi, yang saya bawa udah jadi kan, tinggal pakai. Nanti jam 1 ke atas kita akan coba bikin server itu sendiri. Di situ ada komputer tuh, coba-coba diangkat, komputer yang hitam. Nah itu ya diangkat, jangan dibanting, jangan dibuang. Nah ini servernya, kita akan bikin server itu supaya jadi seperti ini. Beres ya, silakan ditaruh lagi. Sistem operasi yang dipakai apa kira-kira buat server? Debian. Kita akan coba pakai Debian 11 ya. Oke. Berapa orang yang komputernya bukan Windows di sini? Yang punya komputer bukan Windows berapa orang? Windows semua. Oke. Pertanyaannya, orang yang bisa Windows sama ini sistem operasi apa nih yang saya pakai? Ini bukan Ubuntu ya, masih saudaranya Debian. Ini sistem operasinya Ubuntu, Linux saudara Debian. Oke. Linux ini. Keren kan? Keren lah. Oke, sekarang pertanyaannya. Iya kalau Ono kan keren. Sekarang pertanyaannya. Orang yang bisa Windows sama bisa Linux, banyak mana? Banyakan yang bisa Windows atau banyakan yang bisa Linux? Bisa Windows ya. Oke. Jadi sebagian besar orang bisanya Windows. Oke. Sekarang kita lihat di luar, di dunia kerja, di dunia kerja IT. Yang dibutuhkan orang yang bisa Windows atau bisa Linux? Linux. Anda bisa Windows, bisa Linux? Ngomongnya sampai ragu-ragu itu bisa Windows. Oke, sekarang saya nanya lagi yang lain. Di dunia, banyakan Windows, banyakan Linux? Banyakan Windows? Yakin? Bapak Ibu guru, banyakan Windows, banyak Linux? Banyakan Windows, yakin? Oke. Menurut Anda semua dan Bapak Ibu guru di dunia kerja banyakan Windows, ya, Linux sedikit. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita di luar kita nggak pernah bedain antara handphone sama laptop. Makanya cara kita ngomong gini, jumlah layar yang pakai Windows berapa? Jumlah layar yang pakai Linux berapa? Kalau handphone kan pakai layar, komputer pakai layar, makanya kita tidak nyebut handphone atau laptop atau komputer, sama aja, layar aja semua. Sekarang pertanyaannya, jumlah layar yang pakai Windows sama Linux, kira-kira perbandingannya seperti apa? Kalau Anda bilang banyak, berapa banyak yang pakai Windows, berapa banyak yang pakai Linux? Nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab? Belum bisa jawab ya? Oke, pertanyaan dirubah dikit lah. Ini pada punya handphone nggak? HP punya nggak HP? Punya. HP-nya sistem operasinya apa? Android. Android itu apa? Linux apa Windows? Android berbasis Linux. Android itu Linux. Oke. Baru tahu. Kalau HP-nya itu Linux. Baru tahu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, HP sama komputer banyak mana? HP. HP-nya tadi Windows apa Linux? Linux. Jadi kira-kira banyakan Windows, banyakan Linux? Baru sadar ya, banyakan Linux di dunia itu sebetulnya. Hampir semua alat itu Linux. Jadi kalau misalnya kita masuk, kita pakai ini yang buat penerima satelit segala macam, buat TV satelit, itu Linux. Hampir semua alat Linux. Gitu ya. Sekarang kalau kita bikin aplikasi, mendingan kita bikin aplikasi buat Windows, buat Linux? Buat Linux. Jadi ini kesalahan fatal di kebanyakan guru-guru. Minta maaf nih guru-guru.
Guru-guru pada stres kalau saya udah mulai ngomong stres. Jadi sebaiknya kalau ngajar buat bikin Linux gitu. Kalau kita sekarang bahasa pemrograman yang diajarin apa? Java script. Kalau script biasanya buat web ya. Kalau Java biasa bisa buat Android kan. Jadi web itu servernya Linux. Kalau Android Linux lagi. Jadi yang kita ajar sebetulnya buat Linux. Yang apa juga sih pakai Windows programming buat Linux. Cuman kalau mau enak hidupnya programmingnya pakai Linux juga. Lebih enteng soalnya Linux daripada Windows. Windows lebih berat. Udah beres ya? Kebayang ya? Nah ini guru udah stres. Kayak gini gurunya stres nih. Saya paling demen bagian yang ini gurunya stres. Soalnya harus merombak kurikulum sebetulnya. Cuman gini ya. Ini tantangan buat guru-guru juga ya. Bayangkan seluruh SMK RPL di Republik Indonesia ngajarinnya pakai Windows atau Linux? Windows ya. Konsekuensinya lulusannya hanya bisa Windows kan? Ya. Setelah saya kasih lihat ini, ini ya. Facebook saya lah, Facebook saya. Hah? Ini Facebooknya saya ya. Anda bisa add sebagai nih. Nah ini tanggal 13 besok. Ini kalau mau tahu Facebooknya ono.w.purbo ya. Ini tanggal 13 besok. Jadi 13 hari apa ya? Minggu depan lah kira-kira ya. Tanggal 13 hari Sabtu akan ada webinar fiber masuk desa. Yang ngajarnya masih mahasiswa semester 2 sekarang. Dia dari SMK dan dia adalah orang tadi kan saya kasih gambarnya ya, fotonya ya. Ini orangnya nih, yang ini. Kebetulan dia adalah mahasiswa di kampus saya. Oke. Ini contoh. Cuman urusan Linux saya turun ke bawah sini, nih. Ini tawaran kerjaan beneran nih. Ini tawaran kerjaan. Oke. Ini ya tawaran kerjaan. Lihat syaratnya. Bisa Linux networking. Dia nggak nyari yang bisa Windows. Udah percuma. Windows dibuang soalnya. Jadi yang dicari yang bisa Linux sama networking, tidak harus S1, bisa siswa SMK. Oke, siswa SMK bisa, tidak harus lulus juga bisa. Oke. Hah? Tapi saya udah nego sama mereka, saya nego. Ini anak-anak kalau yang diterima kerja, tolong habis itu disuruh kuliah, tolong dibayarin kuliah. Jadi anak-anak itu akan tetap kuliah. Dan syaratnya harus bisa lulus ini. Ini gratis, ini opencourse.itts.ac.id. Saya ulang alamatnya, opencourse.itts.ac.id. Ini gratis. Anda bisa bikin account, mungkin nanti sore atau nanti malam silakan create account. Di sini ada tulisan create account. Oke, silakan bikin account di sini. Kalau ada masalah, tolong ngomong ke saya biar saya beresin supaya Anda semua bisa jadi mahasiswa di situ. Oke. Dan Anda bisa ngerjain kuliah di opencourse.itts.ac.id. Perlu bayar SPP enggak? Gratis, tidak perlu bayar SPP. Perlu daftar jadi mahasiswa enggak? Enggak perlu. Jadi bisa jadi siswa SMK sekaligus jadi mahasiswa di Open Course ITTS.ac.id. Tidak perlu bayar SPP, nggak perlu bayar apa-apa. Oke. Dan kalau untuk kerjaan yang tadi, Anda harus bisa menyelesaikan kuis sama ujian di kuliah cyber security, sama kuliah jaringan komputer, sama kuliah sistem operasi. Semuanya nggak pakai Windows, semuanya Linux semua. Harus bisa ngerjain kuliahnya. Kalau bisa ngerjain ujiannya, nanti di bagian bawah sini silahkan diambil sertifikatnya. Bayar nggak sertifikatnya? Gratis. Sertifikatnya gratis. Ini contoh yang udah berhasil ya. Saya klik aja. Ini saya klik aja, nanti bisa kelihatan berapa orang yang bisa lulus. Dan ini nih orangnya yang bisa lulus ada 94 orang.
kalau mau ngambil ini saya ambil sembarangan ya. Ini saya klik aja, sertifikatnya bisa diambil nih sertifikatnya. Saya kebetulan yang jadi gurunya, jadi dosennya, jadi saya bisa lihat semua orang ya. Tapi kalau tiap orang cuma bisa lihat masing-masing. Jadi buat contoh aja, saya ambil. Nah. Oke, nih. Ya ono wakil rektor sih kebetulan. Tapi bisa diambil. Yang lulus 94 orang kan? Oke. Sudah tahu jumlah orang yang ikut tes ada berapa? Belum tahu? Saya kasih lihat jumlah orang ikut tes ada di sini. Nih. Lama banget ya. Lama dia. Ini dia. Ada berapa orang? 8.879 orang. Yang lulus berapa? 4. Yang ngelamar kerja ke kita minta 7 orang. Yang ngelamar baru 4. Jadi ada 3 orang lagi yang kita butuhin. Kalau Anda bisa dapat nilai 90, 90, 90, cyber security 90, jaringan komputer 90, sistem operasi 90, silahkan ngelamar kerja. Mungkin materinya ada di situ, bisa dipelajari juga. Semua materi ada di situ, perpustakaannya sudah di copy di sini. Iya. Jadi jangan takut kita nggak belajar semuanya. Kalau komputer ini tidak ada yang pintar, yang ada hanya yang mau. Jadi kalau pintar tapi nggak mau ya buruk juga. Ya. Kalau Anda mau bisa. Semua bisa. Kalau mau nanya nggak ngerti, misalnya nggak ngerti, pengen nanya, silahkan nanya, bisa ke Pak Alam, bisa ke saya, bisa ke bapak-bapak ini. Lu belum kenalin diri dulu. Ini nanti jadi asisten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusriyandi, biasa dipanggil Andi, dari PT Carano Integrasi Teknologi di Padang. Singkatan CIT. Dan mereka yang ini mikrotik. Ini mikrotik, termasuk mikrotik nomor 1-nya Sumbar kan? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Eka Putra, panggilan Bima, bekerja di PT CIT juga. Bima itu nama Sumbar. Enggak, Jawa. Jawa Sumbar. Pak. Orang sini tapi namanya Bima. Namanya Bima. Oh alah. Oke, beres ya. Jadi Pak Bima sama Pak Randy akan yang bantu ngajarin, dan kalau buat peralatan itu juga nanti Pak Bima Pak Randy yang tahu colok-colokannya kemana. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kita akan